Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 19 Manajemen C akan sedikit membahas tentang konsep ekonomi dan strategi evolusi perusahaan modern pada mata kuliah Industrial Organization. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hafiz Reza Muhammad dari NPM 1901010152. Yang kedua ada Lintang Sukma Rahmawati dari NPM 1901010145. Yang ketiga ada Zulkarnain Fahmi Haris dari NPM 1901010107. Yang keempat ada Anissa Putri Damayanti dari NPM 1901010136. Dan yang terakhir ada Evanti Fredilia Sari dari NPM 1901010139. Kita akan membahas tentang strategi evolusi perusahaan modern. Pengertian strategi menurut Gluesch dan Jauch pada tahun 1989 adalah rencana yang disatukan luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Adapun pengertian umum, strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai oleh perusahaan. Adapun pengertian khususnya yaitu adalah suatu tindakan yang bersifat inkremental atau bisa kita sebut dengan senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang hampir terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti atau bisa kita sebut dengan core competencies. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Manajemen strategi perusahaan merupakan rangkaian dari proses kegiatan perencanaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang yang bersifat efisien dan efektif, dengan melalui penetapan metode dan cara pelaksanaannya. Manajemen strategi perusahaan merupakan rangkaian dari proses kegiatan perencanaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan jangka panjang yang bersifat efisien dan efektif, dengan melalui penetapan metode dan cara pelaksanaannya. Semua itu dibuat oleh para jajaran pimpinan perusahaan, lalu hasil akhirnya akan diaplikasikan dan dievaluasi di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perseroan. Tingkat-tingkat strategi. Ada 3 macam tingkatan strategi. Yang pertama, enterprise strategy. Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Jadi di sini terlihat adanya relasi antara organisasi tersebut dan masyarakat itu sendiri. Dan karena interaksi inilah yang dapat menguntungkan organisasi yang ada itu. Jadi, strategi ini sangat bekerja keras untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan juga kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, ada corporate strategy. Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, meliputi segala bidang yang digeluti oleh suatu organisasi itu. Lalu yang terakhir ada business strategy. Pada tingkat ini, menjelaskan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat, bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, pengusaha, dan sebagainya. Semua itu dilakukan
semata-mata untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang ada. Yang selanjutnya adalah teori keunggulan kompetitif. Menurut Fred David pada tahun 2011 mendefinisikan sebagai apapun yang perusahaan lakukan lebih baik dibanding dengan perusahaan-perusahaan saingan. Ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keunggulan kompetitif harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar bisa mendominasikan dalam persaingan dan bisa mengatasi stagnansi dalam bisnis. Ketika perusahaan dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan saingannya, maka itu dapat mempresentasikannya. Yang selanjutnya adalah terdapat 4 faktor yang menyebabkan keunggulan terjadinya bersaing, yaitu faktor pasar dan permintaan, faktor struktur persaingan, faktor industri pendukung, dan yang terakhir faktor adanya pesaing. Fungsi manajemen strategi memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Tahapan manajemen strategi. 1. Perumusan strategi. Pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, dan menetapkan tujuan jangka panjang organisasi. 2. Pelaksanaan strategi. Tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi strategi. Tahap ini adalah tahap akhir dari manajemen strategis. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategis yaitu 1. Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. 2. Mengukur kinerja. Yang terakhir, melakukan tindakan korektif. Yang selanjutnya yaitu tindakan yang diambil dalam strategi perusahaan. Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah pembuatan perencanaan strategi. Inti dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian atau sasaran dan rencana kegiatan, program, dan anggaran yang benar-benar sesuai dengan arahan, visi, misi, goal, dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.